Kami mengucap syukur buat siang ini kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Engkau punya pesan di hari-hari ini Tuhan, di masa-masa sukar. Kami cuma butuh firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa firman Tuhan itu yang bisa menghibur, menguatkan, memerdekakan kami. Bahkan kami pasti lihat kemenangan yang Tuhan sudah berikan di hari esok. Terima kasih Tuhan. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar. Biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita. Nah, hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana kita berharap kepada Tuhan. Ya, berharap dan tetap melangkah. Nah ini yang ya, banyak orang berharap tapi enggak melangkah. Nah enggak melihat jalannya Tuhan. Orang cuman berharap Tuhan, aku berharap pasti suatu kali semuanya akan baik-baik saja. Tapi melangkahnya enggak ada ya. Kita cuman tinggal dalam masalah, kita cuman merenungi nasib, kita cuman menangisi masa lalu yang sudah terjadi. Kok dulu ya, aku kok enggak seperti ini lagi, kapan ya Tuhan, sampai kapan, mengapa. Kalau itu jadi pertanyaan kita terus, maka kita enggak akan lihat nanti Tuhan sudah sediakan semua yang terbaik. Amin. Nah, hari ini Tuhan itu lagi persiapkan kita jadi Yusuf-Yusuf di akhir zaman. Yang dipersiapkan menghadapi tekanan, tantangan apapun, saudara tetap kuat. Amin. Kita dipersiapkan jadi Raja Wali yang siap digoyang zona nyamannya. Orang tidak mau keluar dari zona nyaman. Karena merasa hidup zona nyaman ini ya inilah hidup yang ideal. Tapi senyatanya hati-hati saudara, zona nyaman itu paling bahaya. Karena waktu saudara zona nyaman, saudara sedang dinina-bobokkan sama iblis. Saudara sedang fokusnya digeser. Tapi waktu kita digoyang zona nyamannya, kita mulai masuk dalam proses. Disitulah kita melihat betapa terima kasih buat proses yang Tuhan izinkan sampai kita mengenal siapa Tuhan. Dan kita juga hari-hari ini dipersiapkan untuk mengalami banyak kelemahan. Supaya seperti Paulus yang berkata, justru di saat aku lemah, aku kuat. Banyak orang itu kuat bukan saat zona nyaman. Saya bisa hari ini punya kekuatan iman, ya, kekuatan pengharapan, kekuatan karakter. Itu pada saat saya dibawa dalam kelemahan demi kelemahan. Karena waktu saya lemah, senyatanya saya kuat. Waktu kita kuat, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, senyatanya kita lemah. Makanya kalau orang zona nyaman, hidup enak, gak ada masalah. Jujur di mata Tuhan, orang yang dalam keadaan zona penderitaan itu jauh lebih kuat daripada yang zona nyaman. Di mata Tuhan, saudara dilihat dunia posting di sosmed, berpelukan, ya, terus jalan-jalan honeymoon ke luar negeri, ya. Kita hari-hari ini, waduh, orang semua lihat zona nyaman. Tapi yang dilihat Tuhan sama enggak yang dilihat dunia? Mana yang membuat Tuhan disenangkan? Waktu saudara ngalami zona nyaman atau waktu kita diproses? Pasti di kacamata Tuhan orang-orang yang kuat adalah orang-orang yang sudah ngalami proses. Bahkan prosesnya pasti babak belur. Ya, saya melihat beberapa orang-orang yang sudah lulus diproses. Ya, kemarin kesaksian di Zoom bagus. Seorang yang sudah dipulihkan Tuhan dari yang rumah tangganya bermasalah. Sekarang suami istri melayani Tuhan. Hebat enggak Tuhan itu? Makanya kalau kita diproses jangan lihat sekarang. Karena kacamata Tuhan itu sudah menyediakan hari esok yang luar biasa. Makanya kita butuh melangkah. Kalau melangkahnya dengan takut, khawatir, saudara pasti gagal. Melangkah itu harus dengan kepastian. Kalau orang melangkah nggak punya kepastian tuh kosong enggak saudara? Mungkin saudara melangkah hari esok, ya sudahlah,
lama-lama nglembosi katanya orang Jawa ya. Melangkahnya tapi tidak pasti. Kalau saya hari ini, walaupun dalam penderitaan, saya sudah melangkah dengan pasti. Kenapa? Karena saya tahu janji Tuhan juga pasti digenapi di depan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita buka ayatnya terlebih dahulu. Mazmur 141 ayat 8 sampai 10. Apa yang kita harus lakukan kalau kita hari ini berharap dan tetap melangkah? Tetapi kepadamu-lah ya Allah Tuhanku, apa saudara? Mataku tertuju kepadamu-lah, aku berlindung, jangan campakkan aku. Saudara lihat ya, kata-kata ini bagus. Ketika kita dalam keadaan susah, banyak orang yang mulai fokusnya itu tertuju kepada masalah. Fokusnya lihat keuanganku gimana, usahaku gimana, rumah tanggaku gimana, anak-anakku di mana. Tapi apa yang firman Tuhan katakan, mataku tertuju kepadamu-lah, aku berlindung, jangan campakkan aku. Berikutnya 9. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. 10. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka, tetapi aku melangkahlah. Hari ini kita itu jangan lihat banyak orang ya. Beberapa minggu yang lalu, saya itu punya kumpulan teman-teman lama ya. Teman sosialita, mereka lagi gibah ya. Mereka bilang gini, kamu tahu ya si A gitu ya. Orang yang kita kenal ya. Enak loh hidupnya, hidup di dalam dosa. Sekarang kok makin lama makin kaya, makin sukses, makin segar gitu ya. Terus saya ngomong gini, jangan lihat kalau membandingkan orang itu, membandingkan yang pikul salib tandingan kita. Jangan yang pikul dosa, iya kan? Lah apa bedanya kalau orang enak, kaya, sukses, rumahnya gedong, pikul dosa? Kira-kira bayar harga enggak saudara? Lah kita ini pikul salib, jangan dibandingkan sama orang pikul dosa, jelas beda. Pikul salib, pada waktu kita pikul salib, kita mungkin tidak segemuk, seenak orang pikul dosa. Tapi kita melangkahnya itu pasti. Tangkap ya, orang pikul dosa itu nanti ini loh, orang fasik akan jatuhnya serentak ke dalam jala. Yang mereka lagi buat jalannya sendiri, yang menjerat sendiri. Bener loh omongan saya. Tidak lama kemudian setelah kita gibah ya, mungkin beberapa hari kemudian saya dikasih kabar, bener omongannya Eli, bener. Ternyata sekarang semuanya dihabiskan satu persatu. Tumbang itu tadi jatuh, bukan hanya jatuhnya berlahan-lahan. Kalau kita orang benar itu mungkin jatuh tapi pasti akan bangun kembali. Ini sudah jatuh, ditimpa tangga, tidak tahu siapa yang bisa ngangkat kembali. Makanya saya bilang jangan ngiri sama orang yang pikul dosa. Kita bangga dengan salib Kristus. Kalau saudara sudah jadi orang benar, hidupmu masih di dalam proses dapur api, hidup tidak seenak. Kita tahu bahwa kehidupan salib Kristus yang saudara pikul itu ujung-ujungnya melangkahnya dengan pasti. Kita tidak akan ketemu yang namanya malapetaka, kita tidak akan ketemu yang dalam ujung perjalanan hidup kita itu nanti buntung, tidak ada saudara. Tapi yang pasti keberhasilan, keberuntungan kita pasti akan nikmati. Amin. Nah kita lihat PowerPoint-nya dulu, bagaimana kalau kita berharap dan tetap melangkah. Ada 3 hal yang saya akan bahas. Mata tertuju kepada Tuhan. Yang kedua, kita nggak usah lari kemana-mana.
Banyak orang bingung, pinjol, judol ya. Seperti beberapa saat yang lalu sampai orang bunuh diri. Karena apa? Katanya pinjol dimasukin judol. Nah inilah babak belur saudara. Pinjol sudah babak belur dimasukin judol. Saudara bisa bayangin dua hal yang nekat. Kalau orang berani ngambil langkah seperti ini sudah nekat bonek saudara. Kita hari-hari ini tidak ada semua proses itu instan. Kalau kita diproses dalam hal keuangan, kita percaya hari ini berlindung aja sama Tuhan. Ya, saya kemarin terima konseling juga ada seorang bapak yang bilang gini, Bu, saya ini lagi ngalami bangkrut. Semua jalan tertutup, aset sudah dijual. Saya sudah tidak bisa beli rumah, saya pun ngontrak rumah itu sangat sederhana. Bahkan Bu, mungkin kalau istilahnya kalau saya lihat dulu di dalam kelayaan, ini tidak layak rasanya. Untuk saya tempati sama istri dan anak-anak. Rasanya saya kepingin ya mengakhiri hidup ini, tidak tahu caranya gimana. Saya cuma bilang gini, ayo masih ada Tuhan. Kalau kita hari ini yang Tuhan mau itu supaya itu tadi kemarin khotbah saya di Zoom kemarin. Bagaimana mengubah berkat, mengubah masalah menjadi berkat. Kita itu diperlukan apa? Ya pertobatan kita, berbalik, memperbaiki tingkah laku, tidak usah melupakan Tuhan. Kita hari-hari ini sudah berlindung aja. Toh Tuhan sudah katakan perlindunganku adalah perlindungan yang maha tinggi. Dan orang yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Maha tinggi, maha kuasa. Tidak ada perlindungan di luar Tuhan yang bisa menjamin hidup saudara dan saya. Selain perlindungan Tuhan yang maha tinggi, maha kuasa itu berarti kita aman. Tapi berapa banyak orang kalau sudah panik, saudara sudah tidak cari perlindungannya Tuhan, perlindungannya orang kaya, ya, mengharapkan orang yang lebih hebat. Senyatanya mereka tetap manusia. Tapi kalau kita hari ini mau berlindung sama Tuhan, yakinlah Tuhan itu tidak akan pernah terlambat untuk menolong saudara dan saya. Amin. Saya cuma ngomong sama Bapak ini, Pak, kita hidup itu tidak akan pernah dipermalukan Tuhan. Kalaupun hari ini kau ngalami keadaan sepertinya saudara ngalami aib. Orang bangkrut ya dari punya rumah, tidak punya rumah itu aib. Suamimu meninggalkan ya aib. Kita tiba-tiba divonis kanker, aib. Tapi percayalah aib itu tidak akan pernah terjadi kalau Tuhan hari ini tidak menyediakan ajaib. Makanya jangan mikir aib. Aib itu akan menjadi ajaib nanti. Karena apa? Karena Tuhan yang akan mengubah aib-aib kita itu menjadi satu keajaiban. Kalau kita lihat aib, kita pasti sedih, kita pasti melo. Tapi percayalah, Tuhan itu pasti akan memberikan jalan. Yang ketiga, melangkah bersama Tuhan. Jangan pernah melangkah sendiri. Kalau kita melangkah sendiri, dunia ini sudah gelap. Saudara nanti akan tabrak. Tapi waktu kita melangkah bersama Tuhan di dalam gelapnya dunia, terang Kristus itu akan cukup menerangi saudara dan saya berjalan maju melihat hari esok yang penuh pengharapan. Amin. Nah, kita lihat satu persatu ya. Hari ini yuk semangat yang belum ikut retreat daftar ya. Kita percaya hari ini retreat kemarin puji Tuhan ada orang yang memberkati PD Victory ya. PD Victory diberkati panggil filosofi teduh. Wah itu yang saya enggak tahu. Saya bilang siapa sih filosofi teduh itu siapa gitu ya. Ternyata ditunjukin lagi viral di TikTok ya. Di mana di sosmed mereka lagi viral yang remix lagu Happy ya itu setinggi-tingginya langit. Nah itu ya makanya yang belum ikut retreat yuk kita healing. Nah kita lihat mata yang tertuju kepada Tuhan itu apa saudara. Kalau kita mau melangkah dengan pasti enggak usah bingung. Bu keuangan saya lagi babak belur ya memang hidupmu lagi dalam gelap. Kita semua mungkin mengalami sisi gelap.
Semua yang kita lihat itu sudah tidak lihat terangnya loh Bu Eli. Titik terang tidak ada Bu Eli. Tidak punya uang, titik terangnya di mana Bu Eli. Toko tambah sepi di mana Bu Eli. Tidak ada titik terang. Semua yang kita lihat itu gelap. Titik terangnya aja tidak kelihatan, tapi kita percaya. Kalau Tuhan itu sumber terang, Dia tidak akan membuat hidupmu berjalan maju melangkah. Saudara melangkah aja satu hari lepas satu hari. Tidak bakal saudara nabrak. Tidak bakal hidupmu hancur. Saya menjalani 16 tahun bisa kuat. Itu karena jalan hidup sama Tuhan. Melangkahnya. Kesusahan sehari cukup. Mau pikiran saya panjang-panjang gak mau. Saya sayang-sayang ini. Lah stres. Buat apa? Orang lihat berbondong-bondong ke rumah sakit, semuanya sakit pikiran, dicek up, udah ada penyakit tuh, ini. Makanya khotbah saya berapa hari yang lalu, banyak orang tanpa saudara sadari, saudara sedang menyiksa jiwa saudara. Mentalnya disiksa, saudara sendiri yang buat kita sakit jiwa. Saudara sendiri yang buat kanker itu muncul. Kenapa? Karena firman Tuhan jelas sudah beri batasan. Kenapa Daud selalu berkata, hai jiwaku kembalilah tenang. Kembalilah tenang hai jiwaku, karena Yesaya 30 ayat 15 berkata, dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanku. Lah kalau kita hari ini hidup tidak tenang, takut, khawatir, kira-kira kita bisa jadi orang kuat? Gak ada, yang ada saudara sakit jiwa nanti. Ya, orang sakit jiwa yang parah ke rumah sakit jiwa, ketawa-ketawa sendiri, nangis-nangis sendiri. Tapi berapa banyak orang sudah sakit jiwa hari-hari ini. Bawaannya kepingin marah Bu Eli. Kepingin marah, lihat di akhir zaman orang makin jahat. Orang gak bisa disinggung dikit, begitu disinggung emosinya lagi tinggi. Itu karena jiwanya terpukul. Dengan tekanan hidup yang makin berat, firman Tuhan sudah kasih batasan. Kenapa kita harus hati yang gembira adalah obat yang manjur? Karena bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Kita jadi kuat, apa yang diinginkan hati kita diberikan, hidup kita sehat. Apalagi yang Tuhan mau inginkan, sukacita. Karena Nehemia 8 ayat 10 berkata, sukacita karena Tuhan adalah perlindunganku. Kira-kira susah enggak sih disuruh Tuhan tiap hari, disuruh sukacita, disuruh bergembira, disuruh apalagi, hai jiwaku tenang, tenang. Melangkah kalau enggak ada Tuhan, kita pasti hancur itu tadi. Orang-orang fasik akan serentak jatuh. Tapi buat orang benar, kita semua serentak. Nanti serentak ada yang namanya kita akan melihat resepsi. Orang fasik serentak ngalami resesi, tapi kita serentak akan dibuat Tuhan ngalami yang namanya resepsi bersama Tuhan. Amin. Nah, kita lihat 3 hal. Yang pertama, berhenti apa saudara? Fokus kepada masalah yang besar, tapi Tuhan yang besar. Kalau saudara belajar, kalau misalnya ada tagihan tidak bisa bayar. Ya, saudara lagi panik ya, takut iblis pasti bilang gini, gimana hidupmu, tidak punya uang, angsuran, semuanya tidak ada yang kamu harapkan. Mungkin iblis datang pada waktu kita dalam keadaan panik, khawatir. Saudara hari ini jangan lihat apa yang besar dengan masalah. Saudara mulai melatih dalam hidup saudara. Hai jiwaku kembalilah tenang. Masih ada Tuhan yang besar. Masalah kita besar, tapi Tuhan kita jauh lebih besar. Kalau kita bisa memperkatakan iman yang teguh dan Tuhan yang dengar dari atas. Tuhan bilang gini, jadilah menurut imanmu. Imanmu berkata, aku lebih besar dari masalahmu, maka aku akan membuktikan keilahianku untuk menyelesaikan masalahmu dengan kuasaku.
Tapi berapa banyak iblis yang sering dengar perkataan saudara. Iya ya, mateng loh, mateng. Aduh cilaka, cilaka. Aduh, angsuran lagi, aduh. Jujur, berapa banyak hari-hari ini kita lebih menyenangkan telinganya iblis daripada telinganya Tuhan. Karena waktu saudara menghadapi fakta, apa yang saudara ucapkan di hadapan Tuhan, itulah yang dilakukan. Makanya kalau lagi menghadapi realita yang benar-benar sulit, saudara mulai mengucapkan sesuatu yang membuat jiwa imanmu menjadi tenang, dan disitulah kuasa Tuhan akan bekerja secara luar biasa. Amin. Hari ini berkata, Tuhan berhenti. Yang kedua, berhenti fokus kepada kelemahan kita, tapi kekuatan Tuhan. Berapa banyak orang benar hari-hari ini fokusnya sama kelemahan kita. Kita lihat ya, tidak punya uang ya susah. Hari-hari ini toko tambah sepi, omset tambah turun. Kita jarang hari-hari ini bisa bangkitkan semangat kita melihat kekuatan Tuhan. Kita percaya kalau hari-hari ini engkau mengalami keadaan yang lemah, itu artinya sebentar lagi engkau akan melihat kuasa Tuhan menyempurnakan. Amin. Mungkin kita hari ini sudah tidak bisa apa-apa, sudah Bu Eli sudah habis-habisan, saya tidak apa-apa. Bagi Tuhan, orang yang lagi habis-habisan, disitulah nanti kuasa Tuhan yang akan mencukupkan semua yang lagi habis-habisan. Karena Tuhan itu sumber berkat, sumber segalanya yang tidak pernah habis. Kita jadi manusia bisa kehabisan itu Tuhan bilang gini, normal. Tidak usah panik. Karena manusia itu tetap manusia. Aku tahu engkau itu punya kemampuan yang sangat minim. Engkau itu debu. Engkau bisa jatuh dalam dosa keserakahan. Engkau bisa jatuh dalam dosa apapun. Tapi aku Tuhan Allahmu adalah Tuhan yang tahu. Makanya ada ayat yang berkata, segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Itu artinya ayat Yeremia 17 ayat 7 mulai kita pakai. Kalau kita sukses, kita jarang loh pakai Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau berkatmu sudah tidak bisa diandalkan, tokomu makin sepi, tidak bisa diandalkan. Suamimu penghasilannya nggak bisa diandalkan. Anak-anakmu tidak bisa diandalkan. Saudara jangan stres. Saudara masih punya kekuatan Tuhan yang tidak perlu diragukan lagi. Andalkan. Amin. Saudara mulai berkata, Tuhan, aku mengandalkan hari ini Tuhan, berkat di atas kepala orang benar. Tuhan, aku percaya. Kalau berkat dunia sudah nutup, hari ini aku mengandalkan berkatnya Tuhan yang masih terbuka buat aku. Berkati tokoku, berkati anak-anakku, berkati suamiku. Jangan kalau suami sudah gagal dalam usaha, saudara marahin gara-gara kamu tuh, serakah tuh. Investasi, mata duitan. Dulu kalau enak enggak lupa istri, sekarang syukurin. Nah ini bukan berkat saudara. Hari ini enggak usah saling menyalahkan. Kita hari ini cukup mengandalkan Tuhan. Karena kemampuan Tuhan, saudara enggak butuh kemampuan banyak. Tidak butuh kemampuan manusia yang banyak. Tidak butuh kehebatan kita. Cukup satu aja. Waktu engkau mengandalkan kekuatan Tuhan, engkau pasti diberkati. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Seringnya kita itu ragu. Bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Nah ini sudah dikatakan orang yang mengandalkan aku akan diberkati. Masih tanya bisa enggak? Kalau kita tahu, kita mengandalkan Tuhan, kita pasti diberkati. Kita melangkahnya maju pasti enggak? Oh jelas, orang maju itu bukan majunya gini, tapi langsung maju tak gentar. Oh langsung hadapi. Tuhan, ini hutang loh Tuhan.
angsuran, bayar uang sekolah. Oh, loh, ada yang kesaksian di Zoom, ingat gak 2 minggu yang lalu. Ibu ini cerita loh, dia waktu mau bayar sesuatu, dia ingat khotbah saya. Firman di Mazmur 80 ayat 3 sampai 4. Saya ajari kan waktu itu, saya bilang, ayo kalau yang punya masalah, bawa doa ini dalam doamu. Ayat itu kalau nggak salah, buka ayatnya terlebih dahulu, Mazmur 80 ayat 3 dan 4. Dan ibu itu ngomong, saya praktek apa yang di Bu Eli katakan. Ayat itu dia jembreng dibuka surat hutangnya waktu itu. Nah, Mazmur 80 ayat 2 sampai 3 sampai 4. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Jadi waktu ayat ini dia punya tagihan, dia buka di hadapan Tuhan dan dia profetik, saudara. Dia bilang gini, bangkitkanlah keperkasaanmu ya Allah, datang untuk menyelamatkan keuanganku, pulihkan keuanganku, sinari keuanganku dengan wajahmu, maka keuanganku akan selamat. Praktek. Percaya enggak percaya, dia berkata, hari itu dia bisa dapat berkat yang cukup untuk membayar semua tagihan-tagihannya. Hebat enggak Tuhan itu? Makanya kalau hari ini engkau mengalami keadaan yang susah, jangan lihat kemampuan kita. Kita bukan diciptakan Tuhan itu manusia yang serba hebat, serba bisa, ya serba tahu segalanya. Enggak, Tuhan tahu kita ini manusia dengan banyak keterbatasan dan kelemahan. Kita ini walaupun kaya raya. Coba saudara kira-kira 1 detik ke depan, siapa yang bisa tahu apa yang akan terjadi? Enggak ada kan? Walaupun saudara hari ini punya karyawan ribuan, puluhan ribu mau berdiri. Tahu enggak 1 detik ke depan? Tapi kita punya Tuhan yang tahu pasti 1 detik, 1 jam, 1 bulan, 1 tahun. Karena dia tahu jalan hidup saudara dan saya. Amin saudara. Itu sebabnya kita hari ini jangan fokus. Yang berikutnya, yuk kita lihat. Bagaimana berhenti fokus pada kemampuan kita, ya, tapi kemampuan Tuhan yang ajaib. Sudah, enggak punya kekuatan, enggak punya kemampuan, hari ini masalahmu besar, tenang aja. Kemampuan kekuatanmu sudah 0, 0 Tuhan, 0. Tuhan bilang gini, enggak apa-apa. 0, aku yang jadi 1. Amin saudara. Kalau Tuhan 1 dan saudara jadi 0-nya, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Coba kalau 0 aja, saudara 0-nya banyak, enggak ada 1-nya bisa? Bisa? Saudara bisa? Mau cari kekuatan 0, 0, 0, 0, 0 panjang, 1-nya enggak berdiri, ada nilainya tetap 0. Tapi waktu 0, saudara enggak bisa apa-apa. Saudara disertai dengan angka 1. Saudara akan jadi sesuatu yang paling luar biasa. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Makanya hari ini yuk berhenti. Yang suka lihat kemampuan, keuanganku, aduh. Nah berhenti saudara. Jangan lihat kekuatanmu lagi, kemampuanmu, jangan lihat masalahmu yang besar. Lihat Tuhan yang besar, kekuatan Tuhan yang besar, kemampuan yang Tuhan yang besar. Sampai hari ini dia pasti akan menolong saudara dan saya. Amin. Yang berikutnya berlindung. Yuk kita lihat. Mazmur 34, 1 ayat lagi, poin lagi kita selesai. Ayat 8 sampai 9. Mazmur 34 ayat 8 sampai 9. Apa sih fungsinya orang kalau melangkah tapi berlindung sama Tuhan? Kalau kita melangkah berlindung sama orang kaya bisa tidak setia sama kita. Tapi kalau kita berlindung sama Tuhan yang setia, Tuhan yang baik, ini yang malaikat Tuhan berkemah, apa saudara? Di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan. Saudara pernah percaya bahwa setiap kita ini disertai malaikat Tuhan?
Amin. Saudara, makanya kalau kita disertai firman berkata 1.000 rebah 10.000 itu tidak akan menimpa saudara. Karena malaikat Tuhan itu selalu meluputkan. Berikutnya ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung. Tidak ada kok orang yang berlindung sama Tuhan tidak bahagia. Oh bahagia. Hari ini engkau tidak punya apapun, berlindung aja sama Tuhan. Suatu kali saudara tetap bahagia, bisa menikmati hidup, bisa jalani kehidupan. Jujur ini masa-masa yang tidak gampang saudara. Saya ketemu dengan seorang ibu biasanya, kalau di mall ya, saya itu lagi batin ibu ini. Enak ya hidupnya. Tiap hari saya lihat kalau saya lagi berjalan di mall, makan di mana, saya tuh ketemu ibu ini selalu ketawanya, gitu ya. Saya duduk di depannya, saya bilang, wih ibu ini enggak punya masalah ya, ketawanya sampai wah sama teman-temannya gitu ya. Dia ngomong dalam hati saya, dan kalau dia lihat saya, dia selalu tanya gini, dari mana gitu ya. Ibadah, lu sih ibadah terus. Dalam hati saya juga bilang gini, duh ketemu kamu ini ya isinya cuman hahaha gitu ya. Mending saya ibadah ya, saya ketemu Tuhan gitu ya. Lah kalau hahaha ketemu siapa itu ya kan, kayak nenek lampir itu. Dia batin saya batin dia juga ya kan. Tidak lama kemudian, saya tuh cuma ngomong gini, enak loh hidupnya orang itu ya. Hahaha, itu ternyata tidak ada masalah gitu ya. Iblis kayak bilang gini, kamu yang ibadah, ketemunya air mata gitu ya. Yang enggak ibadah, tiap hari ngafe ketemunya hahaha gitu ya. Terus enggak lama saya itu ketemu sama salah satu teman baiknya. Kita itu enggak bahas apa, kita cuma ngobrol gitu ya. Saya bilang, iya ya saya tuh sering loh ketemu ini temanmu gitu. Hidupnya makmur ya. Kok kamu tahu? Lah tiap kali ketemu pasti isinya hahaha makmur. Akhirnya dia gibah. Sini. Nah dari situ dia mulai gibah. Dia mulai bilang gini, jangan dipikir orang yang hahaha hidupnya bahagia. Lu kenapa? Kamu tahu enggak? Dia mulai ngomong. Ibu itu dulu rumahnya besar. Iya saya bilang, besar gitu ya. Sekarang enggak punya rumah. Hah? Iya, kontrak loh. Oh ya? Iya. Aduh, kamu enggak tahu ya, dia cerita anaknya gini. Anaknya sekarang gini. Sampai enggak punya kerjaan, minus. Aduh, biaya hidup sehari-hari. Terus saya mikir, orang yang hidupnya seperti itu ya, orang dunia aja bisa hahaha walaupun sudah babak belur lah. Kita ini loh, yang punya Tuhan, yang masih support saudara, topang saudara enggak bisa hahaha. Saudara adanya mukanya lonjong semua, Scooby-Doo semua. Loh kita ini hari ini harus tunjukin loh. Memang kita lagi dalam masalah. Orang kalau tanya saya, ya saya sering diomongin orang, Bu Eli itu munafik. Masa sih punya masalah dia bisa hahaha. Saya bilang it's okay, orang mau ngomong apa kek, orang mau ngomong apapun tentang saya bukan munafik. Kalau orang tanya realita, masalahmu gimana? Oh saya pasti ngomong, masih babak belur. Tapi apa yang membuat saya sukacita, saya tidak mau hidup saya ditentukan masalah. Yang membuat saya sukacita karena saya tahu pasti hidup saya ada di tangan Tuhan yang besar. Suatu kali masalah saya akan ditutup dengan perkara yang besar, kemenangan yang besar, keajaiban yang besar. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Nah itu, makanya sekarang enggak ada jemaat di Victory yang sekarang walaupun bokek ini tanggal berapa ya? Kalau sudah tua
Biasanya wajahnya ibu-ibu beda. Ya, biasanya kalau saya lihat dulu jemaat kan kita ibadah di mall rata-rata ya. Saya amati kalau tanggal tua pasti mukanya beda. Karena mikir apa? Habis ibadah ngencengin kantong, enggak boleh makan yang aneh-aneh. Nah, tapi kalau tanggal muda, habis ibadah, ayo mau makan Korea, oke. Tapi kalau sudah tanggal tua, bakso aja cukup. Tapi kalau bakso disertai Tuhan, ada sukacita. Kita tetap sukacita menikmati apapun berkat Tuhan hari ini. Amin. Tepuk tangan buat kemuliaan. Makanya hari ini jangan kalah loh ya sama orang dunia. Orang dunia aja bisa yang rumahnya 1000 enggak punya rumah, masalahnya berurutan aja bisa. Kita sekarang harus lebih ketawa lagi. Wah. Nanti dikira ini sakit jiwa. Enggak, kenapa? Karena kita tahu. Orang kalau tanya saya bilang gini, saya enggak perlu hidup ditentukan masalah kok. Buat apa? Kalau masalah itu cuman alatnya Tuhan buat saya menikmati berkat yang jauh lebih besar. Enggak perlu disusahi. Amin. 3 hal yuk buka. Hari ini berlindung aja. Kalau orang berlindung sama Tuhan, itu kita sudah disediakan fasilitas. Ada malaikat Tuhan ya yang berkemah dan malaikat ini pasti meluputkan saudara. Tenang, ada rekaan yang jahat lewat semuanya. Kita kan enggak tahu kalau ketemu orang, kita ini lagi direkakan yang jahat apa. Tapi kalau kita hari ini nempel berlindung sama Tuhan, kita pasti dapat bisikan, hati-hati. Ya, saya pernah terima konseling ada seorang ibu yang memang rajin berdoa. Orang rajin berdoa itu untung loh. Begitu dia mau ditipu rekan bisnisnya yang baiknya luar biasa. Tiba-tiba Tuhan itu ngomong sama dia. Hati-hati, kamu cek rekeningnya, kamu cek sekarang. Bener loh. Sebelum dia ditipu dalam jumlah yang besar, ibu ini sudah tahu duluan. Begitu dia lihat partner bisnisnya sudah mau tipu dia gagalkan, Tuhan gagalkan semuanya. Kenapa? Karena orang yang berlindung pada Tuhan, orang lain tidak tahu niat jahat di dalam hati seseorang, tapi malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling saudara itu berlindung, melindungi saudara dan meluputkan. Amin. Yang kedua, kita pasti mengecap kebaikan Tuhan. Kita pasti melihat kebaikan Tuhan. Kira-kira di masa sekarang ini saudara bisa ngecap kebaikan Tuhan? Kalau saya mengecap loh. Kalau saudara tidak bisa mengecap, kita belum melihat ya. Mungkin utangmu masih besar ya. Kita mungkin hari ini belum melihat masalah kita pulih, aset yang mau dijual laku. Tapi di tengah kau hidup dalam hutang, dalam masalah. Saudara ngecap enggak Tuhan itu baik? Saudara bisa hari ini hidup ngecap enggak kebaikan Tuhan? Buat hidup saya sangat mengecap kebaikan Tuhan. Walaupun yang saya harapkan saya belum melihat. Tangkep ya, tapi suatu kali kita melangkah itu menuju kepada satu titik, kita semua akan melihat apa yang kita harapkan hari ini belum terjadi, kita akan melangkah untuk melihat. Makanya kalau berjalan jadi orang benar disertai Tuhan yang besar, jangan bongkok. Shalom, shalom. Lo kok lemas? Mek Yujen. Tidak ada uang. Gimana bisa semangat? Uang tidak ada. Semangat hilang. Loh gimana? Berarti uang sama Tuhan. Saudara yang buat kita semangat itu karena kita punya Tuhan. Suatu kali kita diajari ngecap dulu. Ngecap. Suatu kali kau lihat kebaikan Tuhan, bahkan kalau kebaikan Tuhan yang disediakan di depan, itu bukan kebaikan yang biasa-biasa, tapi kebaikan Tuhan yang luar biasa. Amin. Yang terakhir. Nah, kalau sudah terakhir, hati berbunga-bunga. Hari ini belum tanggal tua, berarti pulang masih bisa makan ya. Makannya enggak usah yang minim-minim, masih ada uangnya masih ada separuh ya. Tanggal tengah-tengah kan, 16 kan pertengahan ya. Saudara percaya ada uang dikit, uang besar, Tuhan tetap besar.
Amin. Melangkah bersama Tuhan. Yuk kita lihat Mazmur 145 ayat 19. Orang yang melangkah bersama Tuhan tidak usah takut. Kenapa? Karena Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka yang minta tolong dan menyelamatkan mereka. Berarti kalau kita melangkah bersama Tuhan itu perlu takut, perlu was-was. Kalau tiap kali saudara ngalami masalah, saudara bilang ini, Tuhan tolong. Saya itu simpel kok kalau jalani kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya saya lagi takut ya, saya cuma ngomong gini, Tuhan tolong aku. Dah, waktu saya ngomong Tuhan tolong aku, itu banyak kekuatan yang mengalir dalam hidup saya. Tidak usah ngomong apapun, Tuhan tolong aku. Hari ini kenapa ya hatiku kok gundah gulana. Kenapa ya kok rasa ada takut, was-was gitu. Tuhan tolong aku. Setelah itu saya akan dapat suara Tuhan. Dengan suaranya Tuhan bilang gini, kenapa kamu takut? Kenapa kamu hari ini heran lihat keadaan hidupmu yang belum aku ubah? Bukankah tujuanku lebih penting? Kehendakku lebih penting dari kehendakmu yang cuman sekedar masalahmu selesai. Coba kalau kita cuman kejar masalah kita selesai. Saya kalau cuman kejar hidup masalah saya selesai, titik. Tidak lihat PD Victory hari ini. Tapi karena saya mengejar kehendaknya Tuhan hari ini, makanya ada PD Victory. Ada Bu Eli yang bisa kasih kekuatan. Setiap hari coba kalau bukan karena kemurahan Tuhan, tidak mungkin orang bisa khotbah tiap hari saudara. Jujur dengan tema yang beda, kira-kira saudara kalau orang mau khotbah itu perlu persiapan firman, tidak bisa seperti jual jamu saudara, tidak bisa. Kita khotbah butuh kekuatan firman karena firman itu Allah sendiri. Nah kalau kita melangkah bersama Tuhan maka 3 hal, buka PowerPoint-nya. Hari ini saudara yang lagi gelap, sudah melangkahnya pasti. Tuhan, aku melangkah ya Tuhan. Ini tahun 2026 sudah mau habis ya. Kita enggak terasa loh. Dari bulan J, sekarang sudah J lagi, Juli. Januari ke Juli. Rasain enggak cepetnya waktu? Nanti lama-lama sudah habis gini, bentar lagi Agustus. Kalau sudah Agustus masuk Januari lagi. Natal. Victory sudah mulai persiapan Natal. Coba cepet enggak? Sudah mulai siapin souvenir, siapin pembicara, siapa yang ngisi Natal. Sudah mulai. Kita semua sudah mulai bentuk tim untuk nyiapin pendeta, acara, mau apa. Coba waktu itu berlalunya dengan cepat. Tapi kita percaya hari ini saudara tidak perlu takut. Kita semua kalau lihat tahun 2027 semua pasti takut. Apalagi dalam keadaan sekarang sudah minim. Bu, bayangin Bu, yang saya punya aja sudah minim. 6 bulan ke depan, cukup enggak? Takut enggak lihat 2027? Takut, tapi firman Tuhan siang ini akan memberikan kepastian buat kita melangkah. Memasuki, meninggalkan tahun 2026, kita masuk tahun 2027, kita melangkah bersama Tuhan, pasti Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Tuhan mendengar teriak kita, tenang aja. Walaupun dari Januari sampai Juli, saudara sudah teriak, tapi kok belum dijawab, it's okay. Semua teriak minta tolong kita itu tetap ditampung sama Tuhan. Bukan Tuhan itu tutup telinga. Setiap saudara berkata, Tuhan tolong. Kalau kita melangkah bersama Tuhan, saudara berteriak, Tuhan tetap mendengar. Amin. Mungkin cara Tuhan tidak sama dengan cara kita. Cara Tuhan itu begitu ajaib saudara. Ya, seperti yang saya ceritakan tahun lalu gimana waktu saya membutuhkan sejumlah uang untuk event Victory Retreat Akbar. Uang cash tidak ada saudara. Minim.
Tapi Tuhan itu dengan caranya yang ajaib. Secara akal ya saudara, H-7. Kalau mau jual aset, tidak mungkin orang bisa menyelesaikan dalam waktu 7 hari. Orang mau minta kredit bank, orang mau minta persetujuan aja lebih. Kira-kira masuk akal enggak? Kalau secara akal hidup saya putus asa enggak? Aduh, H-7 cara Tuhan gimana bisa menyelesaikan semuanya. Tapi Tuhan yang besar membuktikan. H-5 ada orang yang lihat aset saya. H-3 lunas terbayar cash keras tepuk tangan. Boro-boro musim susah cari uang, ada orang bisa punya uang cash. Mimpi enggak saudara? Makanya hari ini benar loh, kalau Tuhan pulihkan Sion, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Jadi jangan batasi mimpimu sama Tuhan. Amin. Buat kita kayak mimpi, tapi buat Tuhan menggenapi mimpi-mimpi saudara, itu cuman balik telapak tangan. Amin. Melangkah bersama Tuhan, pasti Tuhan akan menyelamatkan kita. Tenang, saudara yang sudah teriak-teriak minta tolong sama Tuhan, Tuhan pasti datang menyelamatkan. Tidak mungkin Tuhan membinasakan. Kalau kita hari ini teriak sama orang kaya bisa mengecewakan kita. Kita teriak sama manusia bisa memalukan. Ada seorang yang datang kecewa sama seorang hamba Tuhan. Dia bilang gini, Bu, hari itu saya itu mengharapkan seorang hamba Tuhan bisa topang saya untuk doain saya yang dalam keadaan saya terpuruk. Tapi ternyata Bu Eli, apa yang saya curhat, saya mengharapkan hamba Tuhan yang bisa menopang saya, malah cerita hidup saya itu dibuat gibah Bu Eli. Sampai akhirnya keadaan hidup saya bukannya ditolong, malah dipermalukan. Saya bilang, Bu, kalau berharap sudah, Ibu punya Tuhan jauh lebih baik. Kira-kira telinganya Tuhan sama telinganya hamba Tuhan, mana yang lebih hebat? Nah, ya kan? Kita pikir manusia bisa beri cara instan. Kalau curhat sama Tuhan tuh kan Tuhan tidak bisa langsung toh Bu. Kalau sama hamba Tuhan tuh kan saya pengen dengar. Misalnya saya curhat sama Bu Eli. Ya Bu Eli kan langsung kasih feedback. Ya kamu jangan takut. Tuhan juga loh, saudara percaya kalau saudara curhat sama Tuhan, teriak sama minta tolong. Saya sering curhat sama Tuhan, tidak lama kemudian saya langsung dapat ayat. Langsung Tuhan bilang gini, kamu tidak perlu takut. Langsung tanpa saya sadari kadang-kadang kita khotbah seperti ini. Mungkin saudara lagi curhat tadi sama Tuhan. Tuhan gimana toh keadaan hidupku makin susah. Saudara datang ke Victory, saudara dengar firman ini. Itu artinya waktu saudara curhat sama Tuhan, Tuhan telinganya sudah dengar. Amin. Makanya kita tidak perlu takut. Yuk bangkit berdiri, saya sudah selesai. 3 hal ini kita praktekkan. Ya, mulai sekarang pulang ke rumah, ya, jangan lihat masalah, lihat mata. Sudah tidak boleh lihat. Yang punya suami error, tidak boleh ngintip-ngintip suami error. Nanti ikut error, ya. Ngintip WA-nya tidak boleh. Sudah, lihat Tuhan, ya. Punya anak yang lagi di pergumulan, tidak usah lihat anak sudah. Semua keuanganmu punya masalah, tapi Tuhan sudah punya solusi. Yang penting sekarang Tuhan cuma mau lihat mata kita tertuju kemana. Kalau mata kita masih tertuju kepada masalah, maka masalah itu akan kendalikan hidup saudara. Tapi kalau mata sudah melihat Tuhan, percayalah Tuhan akan kendalikan hidup saudara. Amin. Kalau mata lihat Tuhan, lihat nanti masalahmu pasti beres. Amin. Kekuatan Tuhan akan menopang kekuatan saudara. Kemampuan Tuhan membuka jalan saat tiada jalan itu akan dibuktikan. Itu kalau mata kita lihat Tuhan. Amin. Yang kedua apa saudara? Berlindung. Sudah jangan cari kemana-mana. Pasti sekarang ngecap dulu. Di tengah kau tidak punya uang, hutang berjalan, proses berjalan. Tetap kecap kebaikan Tuhan. Amin.
Semakin saudara ngecap kebaikan Tuhan, suatu kali saudara akan melihat nyata di depan kebaikan Tuhan. Yang ketiga apa saudara? Melangkah, jangan tinggal dalam masalah. Jangan lihat ke belakang, dulu kaya ya, sekarang rumah kecil, enggak usah. Orang berdosa enak ya, tipu-tipu, aduh gemuk, saya kurus, kering, kerontang. Saudara enggak perlu bandingkan. Yuk, kalau sudah melangkah bersama Tuhan, kita tahu tangan kita digandeng erat sama Tuhan. Jalan aja enggak mungkin jatuh, wong tangan kita digandeng. Bahkan Yesaya 41 ayat 10 berkata apa? Tuhan memegang erat tanganku, membawa aku kepada kemenangan. Yuk, main musik. Kami akan melihat sesuatu yang besar di depan kau sudah sediakan. Kami gak mau lagi lihat masalah kami. Kami cuma mau lihat Tuhan yang besar. Berkati setiap kami yang teriak minta tolong pada siang ini Tuhan. Ambil teriak mereka minta tolong Tuhan. Dan Engkau yang menyelamatkan mereka Tuhan. Engkau yang menunjukkan bagaimana kebaikan-Mu saat mereka berteriak minta tolong. Masalah-masalah kami Tuhan, itu Engkau sudah selesaikan dengan luar biasa. Terima kasih Bapak. Biar Engkau berkati setiap kami yang sudah melayani Tuhan siang ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Kau juga berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang punya beban berat, kami pulang juga kami diubahkan, kami dapat kelegaan. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami mau memberi persembahan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, Engkau mengembalikan berlipat-lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata,